sekalian, jumpa lagi dengan PJP Ginting Channel. Opini kebangsaan yang kita kemukakan kali ini mengambil topik nafsu kekuasaan elit versus suara rakyat. Sebelum masuk kepada topik bahasan, dimohon agar video ini ditonton sampai tuntas tanpa di-skip agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sejak reformasi digaungkan tahun 1999 yang lalu, demokratisasi telah dilaksanakan dalam sistem kemasyarakatan, sistem kebangsaan, dan kenegaraan kita. Demokratisasi telah mendorong keterbukaan, kebebasan semua komponen dan struktur masyarakat. Ruang-ruang gelap kegiatan politik, ekonomi, sosial telah lebih terbuka. Rakyat dapat dan memungkinkan lebih berpartisipasi dalam kegiatan kebangsaan dan kenegaraan. Sayangnya, demokratisasi di bidang politik dan ekonomi masih bertumpu dan dikendalikan oleh elit kekuasaan yang ada di partai-partai politik, pemerintahan, dan oligarki di berbagai sektor kehidupan. Rakyat berpartisipasi sangat terbatas dalam bentuk mobilisasi sesuai dengan keinginan elit kekuasaan politik dan ekonomi. Dalam pemilu 5 tahunan, baik untuk pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden, pada hakikatnya hanya periode legitimasi pendistribusian kekuasaan di antara para elit politik dan ekonomi. Rakyat dimobilisasi untuk memberikan suara dalam bentuk pemilu untuk legitimasi belaka. Setelahnya, rakyat hanya kebagian alokasi distribusi ekonomi sangat minim. Dalam 8 tahun terakhir, dimulai dari 2014, demokratisasi dirasakan oleh sebagian besar rakyat. Ekspektasi rakyat terhadap calon-calon pemimpin mereka, baik dalam kekuasaan politik, legislatif, maupun eksekutif, semakin terbuka dan bersumber dari semua ruang yang ada. Partai politik membuka seluas-luasnya sumber-sumber rekrutmen calon pemimpin. Sama halnya, ruang partisipasi pada bidang ekonomi juga semakin luas dan terbuka. Perimbangan antara BUMN, BUMD, oligarki, usaha ekonomi rakyat semakin rasional. Dengan kata lain, demokratisasi politik dan ekonomi antara elit kekuasaan dan rakyat semakin rasional dan berimbang. Indikasinya tampak nyata dengan turunnya angka kemiskinan. Lapangan pekerjaan makin tersedia terbuka, daya beli masyarakat meningkat, inflasi tetap terjaga, pertumbuhan UMKM makin pesat, pengangguran menurun signifikan.
Itu yang dirasakan rakyat 8 tahun terakhir. Menjelang pemilu 2024, pemilu serentak legislatif dan eksekutif, tampaknya nafsu elit kekuasaan dan suara keinginan rakyat berbeda jauh. Para elit kekuasaan politik dan ekonomi hanya berupaya mempertahankan kekuasaan dan pendistribusian sumber-sumber ekonomi berseberangan dengan keinginan rakyat. Para elit kekuasaan yang ada di partai-partai politik dan pemerintahan tidak lagi mengakomodir keinginan rakyat memilih pemimpin secara lebih terbuka dan dari semua sumber-sumber yang tersedia. Para elit kekuasaan di partai politik sangat menikmati kekuasaannya menetapkan calon-calon pemimpin tahun 2024 tanpa mempedulikan suara keinginan rakyat. Misalnya, Partai Nasdem tanpa mendengar suara keinginan rakyat mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai baca pres, atau PDIP tetap tidak menetapkan baca pres walaupun rakyat telah mendesak untuk mengumumkan Ganjar Pranowo. Begitu juga partai-partai lain tetap mencari figur calon pemimpin dari kalangan mereka walaupun tidak sejalan dengan keinginan dan aspirasi rakyat yang real dan signifikan. Opini kebangsaan yang dapat kita tarik dari narasi di atas ialah demokratisasi dalam bidang politik dan ekonomi dalam 8 tahun terakhir telah memungkinkan secara terbuka dan luas tentang sumber-sumber rekrutmen calon-calon pemimpin. Karena itu, elit kekuasaan politik dan ekonomi yang ada di partai-partai politik dan pemerintahan perlu menjaga relevansi keseimbangan antara elit kekuasaan dan suara keinginan rakyat. Saudara sekalian, demikianlah opini kebangsaan dengan topik nafsu kekuasaan elit versus suara rakyat. Apabila menurut Anda video ini bermanfaat, mohon ditekan tombol subscribe, like, dan share, serta bunyikan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Terima kasih.